Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita terus ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini saya membawakan renungan dengan judul Menjadi Kuat ya. Ya, kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, situasi-situasi pandemi ini tentu sangat dibutuhkan seorang yang kuat ya, karena ini panjang sekali pandeminya, ya banyak persoalan ya, sehingga dibutuhkan kekuatan ya. Nah, dalam hal kekuatan dari Tuhan, banyak orang mengira kekuatan itu dia datang sendiri ya, jadi kita nggak berbuat apa-apa ya. Jadi Tuhan memberi kekuatan kepada kita, lalu tiba-tiba kita jadi kuat gitu ya. Jadi, nah kelihatannya tidak demikian. Ya, sama seperti tadi lagu kita, Tuhan jadikan aku rumah doamu gitu. Nah, bukan berarti lalu kita diam saja, lalu Tuhan menjadikan kita rumah doanya. Nah, sering salah dimengerti ya. Ya, Tuhan mencukupkan kita seperti burung aja dipelihara, lalu tidak berarti kita diam saja, lalu Tuhan akan memelihara hidup kita. Ya, nah ada sesuatu yang harus kita kerjakan supaya kita bisa seperti yang Tuhan katakan itu, yang Tuhan mau itu. Jadi seperti yang sekarang misalnya topik kita menjadi kuat, ya tidak berarti lalu Tuhan saja memberikan kekuatannya selesai gitu kita tidak berbuat apa-apa. Ya, Allah mau kita berbuat sesuatu. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mau berkata Tuhan jadikan aku rumah doamu, maka kita harus melatih diri kita untuk berdoa. Lalu Allah menjadikan kita rumah doanya, memantaskan diri kita untuk jadi rumah doanya ya. Nah, saudaraku, begitu juga dengan menjadi kuat. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Ya, 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan untuk kita semua. LAI membuat judul perikopnya adalah panggilan untuk menderita. Ya, panggilan untuk menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi poinnya adalah kita bisa jadi kuat karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini benar sekali ya. Jadi menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, lalu apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, ya, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita melihat bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada Timotius supaya dia kuat, ya. Dia kuat karena dia terkenal, dia bukan hanya secara jasmani dia
lemah, itu sebabnya dia minta minum anggur sedikit gitu untuk bisa dia kuat. Fisiknya dia lemah, dia masih muda gitu, banyak tantangan. Dia melayani jemaat di Efesus di mana di sana banyak protes gitu, banyak juga eh, penyembah Dewi Artemis yang luar biasa sampai terjadi huru-hara karena pelayanan Timotius. Ya, jadi dia menghadapi persoalan yang luar biasa. Nah, sehingga Rasul Paulus menasihati dia, jadilah kuat. Nah, ada 3 yang saya catat dari sana untuk menjadi kuat. Pertama tentu karena kasih karunia. Dia katakan, jadilah kuat oleh kasih karunia. Nah, tapi yang kedua adalah tugas dia. Satu tadi adalah pekerjaannya Tuhan. Satu lagi tidak berarti berhenti sampai di sana, dia harus melakukan sesuatu. Apa itu? Dia katakan ayat yang kedua, apa yang telah kau terima daripadaku, kata Rasul Paulus, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan juga cakap mengajar orang lain. Nah, ini adalah soal menjadi pelaku firman. Apa yang dia terima gitu, bukan hanya dia terima langsung bisa diberikan ya, sebab dia harus memilikinya. Kalau dia menerimanya harus menjadi miliknya sendiri baru bisa mempercayakannya. Bukan hanya mempercayakannya, tetapi dia juga harus memastikan yang dia percayakan itu bisa mencakap untuk mengajar orang lain. Wah, jadi pelaku firman tingkat tinggi nih. Mengapa tingkat tinggi? Banyak orang berhenti, dia cuma sampai di dirinya sendiri. Nah, yang Tuhan mau, kalau dia mau kuat adalah dia bukan hanya sampai di dalam dirinya sendiri, tapi dia juga bisa membagikannya bagi orang lain. Ya, ini adalah tingkat pemahaman yang jauh lebih tinggi. Ya, saya ingat dulu saya diajar belajar itu kalau kita ingin bisa jadi. Nah, Bapak Ibu, jadi saya ingat waktu belajar, kalau kita ingin paham betul pelajaran kita itu adalah kita bukan hanya belajar begitu saja, tapi kalau bisa pengetahuan itu kita ajarkan. Nah, maka kalau kita bisa mengajarkannya, bahkan mengajari orang lain sampai dia bisa mengajarkannya kepada orang lain lagi, nah itu adalah tingkat pemahaman yang tertinggi. Nah, Tuhan mau kalau kita mau jadi kuat sampai pada tingkat itu. Ya, kita memahami kebenaran firman Tuhan, makanya merenungkannya katanya siang dan malam. Terus direnungkan. Nah, itu yang menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Mari yang pertama tadi adalah karena kasih karunia. Kalau karena kasih karunia kita tidak ada andil di sana, tetapi bagian kita adalah menjadi pelaku firman bahkan ke tingkat yang tertinggi. Nah, yang kedua adalah jadilah seperti memiliki karakter, ya, semangat. Seperti ada 3 tadi contoh dibuat ya. Pertama adalah sebagai prajurit. Yang dilihat di sana adalah prajurit itu berjuang terus, berjuang. Untuk menjadi kuat itu adalah berjuang. Ya, menjadi seperti prajurit. Tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya katanya. Soal-soal yang kecil, soal-soal dirinya. Tetapi dia terus berjuang. Kalau engkau mau kuat, ya di situasi seperti sekarang ini, ya jangan cuma soal dirimu, diri kita sendiri, tetapi kita terus berjuang, berjuang sampai menang, saudaraku. Nah, itu sifat dari prajurit. Yang kedua adalah sifat dari olahragawan katanya. Olahragawan itu
bertanding menurut peraturan-peraturan. Nah, harus mengikuti aturan. Ya, harus mengikuti. Lihatin, jangan buat atur sendiri. Ya, kalau kita mau jadi kuat, saudaraku, ya jangan cuman keinginan diri sendiri, aturan diri sendiri, tetapi kita harus mau mengikuti aturan. Saudaraku, makanya misalnya seperti sekarang ini hampir setiap saat ada peraturan. Peraturannya bisa ganti-ganti cepat sekali. Ya, kenapa? Karena situasinya. Perubahan aturannya begitu cepat. Sebentar diumumkan naik pesawat harus pakai PCR. Ya, mahal harganya diturunkan. 2 hari kemudian boleh antigen. Coba. Kenapa? Karena situasinya, bukan karena apa-apa. Dan kita harus mengikuti aturan itu. Ya, Anda mau pergi kemana-mana harus sudah divaksin. Itu harus begini, harus begini. Makin banyak persoalan, makin banyak akan ada aturan. Tetapi orang yang kuat adalah mengikuti aturan. Dan yang ketiga adalah jadi petani. Petani adalah bekerja keras, bertekun dengan kerjanya itu. Terus menerus melatih dirinya. Nah, itulah orang-orang yang kuat. Mari Bapak Ibu melalui renungan pagi hari ini, ya kita tentu Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi kuat, dan tentu kuat itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Tetapi ada bagian dari kita, ada pekerjaan, ada usaha yang harus kita kerjakan untuk kita menjadi kuat. Apa itu tadi? Adalah harus jadi pelaku firman yang tingkat tinggi, saudaraku. Bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tetapi bisa mengajar orang lain menjadi pelaku firman. Mengajarkan orang lain, bahkan sampai dia ke tingkat bisa mengajarkan lagi. Nah, itu pemuridan katanya ya. Mengutip selalu itu pakai pemuridannya. Dan yang kedua adalah kita harus meniru 3 contoh ya profesi. Apa itu? Seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.